Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fikri. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar kelompok. Hakikat kelompok. Apa sih kelompok itu? Kelompok merupakan suatu unit sosial yang terdiri dari beberapa orang yang melakukan hubungan antara satu dengan yang sama lain, bergantung kepada orang yang memiliki derajat tingkat penting, meskipun hubungan dan peranan status terbatas. Tujuan dari kelompok. Suatu kelompok yang dibentuk biasanya karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan dari keberadaan kelompok tidak lain adalah agar terjalinnya kebersamaan dan rasa saling menerima di antara anggota kelompok. Tujuan umum dalam yang ingin dicapai suatu kelompok bisa merupakan faktor pemersatu yang paling kuat dalam kelompok tersebut. Selain itu, tujuan umum kelompok bisa memotivasi anggota kelompok dalam bertindak untuk mencapai kesuksesan tujuan bersama. Ciri-ciri kelompok. Partisipasi aktif dalam kelompok. Hal ini dibutuhkan karena partisipasi dalam anggota kelompok menunjukkan bahwa adanya visi bersama yang diyakini tiap anggotanya. Kesamaan yang dimiliki oleh anggota, seperti misalnya kesamaan tujuan para anggota OSIS yang mempengaruhi pola pikir dan pola tindak para anggotanya. Kedua, memiliki struktur organisasi, mulai dari ketua, sekretaris, hingga penanggung jawab masing-masing bidang. Pembagian kerja menjadi salah satu unsur penting dalam berkelompok. Tiga, memiliki kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Hal ini merupakan penanda bahwa sebuah kelompok sosial mewujudkan tujuan maupun visinya bersama-sama. Keempat, telah terbentuk selama suatu jangka waktu tertentu. Sebuah kelompok sosial tidak mungkin terbentuk dalam waktu yang singkat. Perlu kurun waktu tertentu untuk dapat dikatakan sebagai kelompok. 5. Ikatan yang erat antar anggota kelompok. Hal ini ditandai dengan adanya partisipasi aktif dan kegiatan yang dilakukan secara bersama. Keenam, memiliki peraturan dan norma. Peraturan dan norma dijadikan pedoman bagi anggota kelompok dalam bersikap maupun bertindak. 3. Fungsi kelompok. Meningkatkan semangat dan produktivitas dalam berkelompok. Meningkatkan rasa percaya diri karena adanya perasaan yang mempunyai tempat bernaung. Membentuk kerjasama yang baik untuk dapat mengerjakan sebuah tujuan. Mempunyai tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, dan mencurahkan perasaan atau isi hatinya. Menjadi sarana bertukar pikiran dan berdiskusi tentang aneka topik yang hendak dibicarakan bersama. Menjadi wadah pemersatu sekalipun individu-individu memiliki perbedaan latar belakang. Meningkatkan interpersonal skill, terutama untuk berinteraksi dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan orang lain atau orang banyak. Jenis-jenis kelompok. Pertama ada kelompok formal. Formal group. Kelompok formal atau formal group adalah kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Perilaku kelompok tersebut adalah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kelompok formal ini memiliki aturan dan pembagian tugas yang jelas. Kelompok formal dibagi menjadi dua, yaitu kelompok komando atau command group, yaitu kelompok formal yang terdiri dari individu-individu dengan organisasi
garis komando yang jelas seperti bawahan yang harus melapor kepada atasan. Kedua, kelompok tugas, yaitu kelompok formal yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Individu yang bergabung dalam kelompok tugas adalah mereka yang bekerja sama dan menyelesaikan tugas diarahkan oleh organisasi. Kelompok informal atau informal group. Kelompok informal atau informal group adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal ini umumnya tidak berstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Timbulnya kelompok informal karena ada tanggapan terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Kelompok informal ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang dibentuk oleh individu-individu tertentu dalam organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Kedua, kelompok persahabatan, yaitu kelompok yang dibentuk karena adanya persamaan karakteristik seperti kesamaan hobi, kesamaan pandangan politik, kesamaan kepercayaan, atau kesamaan etis. Teori-teori pembentukan kelompok. Ada beberapa teori yang dapat dikemukakan berkaitan dengan pembentukan kelompok, yaitu teori kedekatan, propinquity, teori interaksi, teori keseimbangan, teori pertukaran. Teori kedekatan. Teori yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok ini adalah menjelaskan adanya perkenalan di antara orang-orang tertentu. Teori interaksi, teori pembentukan kelompok yang lebih komprehensif adalah suatu teori yang berasal dari George Homans. Teorinya berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen. Teori keseimbangan, salah satu teori yang agak menyeluruh, komprehensif. Penjelasannya tentang pembentukan kelompok ialah teori keseimbangan yang dikembangkan oleh Theodore Newcomb. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik pada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap dalam menangkap suatu tujuan. Teori pertukaran. Teori lain yang sekarang ini mendapat perhatian betapa pentingnya dalam memahami terbentuknya kelompok ialah teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori propinquity, interaksi, keseimbangan, semuanya memainkan peranan dalam teori pertukaran ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.